Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, pertemuan kita kali ini akan membahas materi tentang bilangan berpangkat. Ibu yakin kalian sudah mengetahuinya. Kenapa? Karena materi bilangan berpangkat pernah kalian pelajari semasa kalian di bangku sekolah menengah pertama. Baik, dalam materi bilangan berpangkat ini ya, apa sih tujuan pembelajarannya? Ada 3, sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dalam sikap, kalian diharapkan memiliki motivasi internal, kemampuan bekerja sama, konsisten, sikap disiplin, rasa percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan strategi berpikir dalam memilih dan menerapkan strategi menyelesaikan masalah yang pastinya pada bilangan berpangkat. Nah, dalam hal sikap juga, kalian mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh, menghadapi masalah, kritis, dan disiplin dalam melakukan tugas belajar. Lalu, dalam hal sikap juga, kalian diharapkan menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan perilaku peduli lingkungan. Nah, kalau dalam pengetahuan, kalian diharapkan mampu memahami, menguasai konsep dasar bilangan berpangkat, serta dalam keterampilan, kalian diharapkan terampil menerapkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan yang berkaitan dengan konsep bilangan berpangkat. Baik, kita mulai materi kita tentang bilangan berpangkat ya. Di sini kita gunakan simbol A sama N. A itu untuk bilangan pokoknya dan N-nya sebagai pangkat atau eksponen. Jadi jika A bilangan real dan N-nya bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis A pangkat N. N-nya agak ke atas letaknya, jangan sama ya, karena ini bilangan berpangkat. Nah, kalau A pangkat N sendiri didefinisikan sebagai A kali A kali A kali A-nya berapa kali tergantung dari banyaknya pangkat. Begitu ya. Ya, lanjut ya. Di slide sebelumnya telah diberikan tentang definisi dari bilangan berpangkat untuk A pangkat N, ya, di mana A-nya bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat atau eksponen. Nah, contohnya di sini 5 pangkat 5. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, contoh lainnya 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Jadi bilangan pokoknya akan berulang sebanyak N-nya. N-nya diminta berapa? Ya, gitu ya. Di dalam bilangan berpangkat ada sifat-sifatnya, tetapi juga ada ketentuannya. Nah, kalau untuk A, M, N, ya itu elemen B, terus A-nya juga tidak sama dengan 0, B-nya juga nggak sama dengan 0, berlaku sifat-sifat ada 5. Yang pertama, di sini bilangan pokoknya A. Pangkatnya M sama N. Operasinya perkalian, berarti A pangkatnya ditambah M ditambah N. Contoh kalau dalam angka 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4. Ingat, ditambah pangkatnya, berarti 3 pangkat 6. Sifat yang kedua, sama dengan yang pertama tetapi beda di operasi. Operasinya sekarang pembagian.
pangkatnya dikurang. Ya, contoh dalam angka 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 5 diambil 2 sama dengan 6 pangkat 3. Ingat ya, di sini sifat yang pertama perkalian, sifat yang kedua pembagian. Sama-sama bilangan pokoknya A dan bilangan pangkatnya M sama N. Kalau perkalian, ingat pangkatnya atau eksponennya ditambah, tetapi kalau polanya pembagian, pangkat atau eksponennya dikurang. Nah, sifat yang ketiga, A pangkat M, pangkat lagi N. Nah, pangkatnya dikali, berarti A pangkat M kali N. Kita berikan contoh di sini. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Berarti 2 pangkat 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. 3 kali 4, 12. Oke, paham sampai sini ya? Sifat yang keempat. Nah, ada 2 bilangan pokok A sama B. Pangkatnya hanya 1 M. Bisa dipecah di sini A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Contohnya 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Nah, di sini Ibu jumlahkan. 3 pangkat 2 hasilnya 9. Berarti kan 3 kali 3. Nah, 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Baru kalian kalikan. 9 dikali 16 sama dengan 144. Oke, untuk sifat yang kelima masih tetap sama bilangan pokoknya A sama B. Pangkatnya hanya 1 M, tetapi operasinya pembagian. Ya, tinggal dipisah saja A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya 5/3 pangkat 2. Dipisah, 5 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Ini berdiri sendiri-sendiri. 5 pangkat 2 hasilnya 25. Dan 3 pangkat 2 hasilnya 9. Mudah-mudahan kalian bisa cepat paham ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masih lanjut. Untuk materi selanjutnya di sini dalam bilangan berpangkat ada yang namanya pangkat tak sebenarnya. Nah, pangkat tak sebenarnya sifatnya ada 2. Tetapi ingat, ada juga ketentuannya untuk A sama M-nya, elemen rasional, dan A-nya tidak boleh 0 atau A tidak sama dengan 0. Nah, sifat yang pertama adalah A-nya bilangan pokoknya A dan pangkatnya min M, pangkatnya negatif. Harus dirubah dulu ke bentuk pecahan. Jadi 1 per A pangkat M, pangkatnya jadi positif. Baru ini bisa dioperasikan. Contoh, 3 pangkat min 4 sama dengan, rubah ya ke pecahan ya, 1 per 3 pangkat 4. Nah, bisa lanjut 1 per 3 pangkat 4, berarti kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 81. Berarti 3 pangkat min 4 sama dengan 1 per 81. Ibu berikan lagi contoh. Yang lainnya 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, sama dengan lagi 1 per hasil dari 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Ya, 5-nya sebanyak 3 kali dioperasikan perkalian. Berarti 125.
Nah, tidak selamanya bilangan pokok A itu selalu bilangan bulat ya. Bisa rasional. Nah, nih sengaja nih Bu kasih pecahan. Karena biasanya kalian suka agak sulit ya di bentuk pecahan ini. Nah, 2/3. Bilangan pokoknya 2/3. Pangkatnya negatif. Kan dirubah dulu ya ke bentuk pecahan. Jadi 1/2/3 pangkat 4. Nah, ini posisinya tinggal kalian, karena pembagian berarti jadi 3/2 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya 81. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Tadi kan sudah disebutkan ya di sifat-sifat yang slide sebelumnya tentang A sama B, bilang pokoknya A sama B, pangkatnya sama. Nah, bisa dipecah sendiri ya, ini hasilnya. Nah, sifat yang kedua, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan A berapapun juga, ini yang A-nya ya, bilangan pokoknya A, 5 pangkat 0 misalnya, itu pasti hasilnya 1. 2/3 pangkat 0, hasilnya 1. 50 pangkat 0, hasilnya 1. 1 juta pangkat 0, hasilnya juga 1. Paham ya anak-anak ya? Belum pusing kan ya? Kita lanjut ya. Nah, pangkat selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Biasanya kalian menyebutnya dengan akar. Ada 5 di sini. Sudah Ibu berikan juga contoh-contohnya. Mudah-mudahan kalian bisa lebih paham apabila sudah ada sifat dan ada contohnya. Oke ya. Untuk yang pertama, akar A berarti A pangkat setengah. Contohnya di sini akar 6 sama dengan 6 pangkat setengah. Sifat yang kedua, akar M dari A. A-nya itu pangkatnya 1. Kalau dirubah ke bentuk pangkat biasa berarti A pangkat 1/M. Contoh akar 3 dari 2. Dirubah berarti jadi 2 pangkat 1/3. Ingat ya, tolong penulisan pangkatnya jangan disamakan posisinya dengan bilangan pokok. Sifat yang ketiga, akar M dari A pangkat N. Nah, pangkat yang di dalam ada posisinya sebagai pembilang dan pangkat yang di luar akar berarti posisinya sebagai penyebut. Jadi A ya pangkat N/M. Contoh akar 3 dari 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4/3. Nah, poin 4 sama poin nomor 5 bisa kalian lihat di situ. Sudah Ibu berikan contoh-contohnya. Mudah-mudahan tadi ya kalian bisa lebih paham dalam memahami pangkat pecahan. Oke, slide ke-9 tentang sifat-sifat operasi bentuk akar. Ada 4. Jumlah, selisih atau pengurangan, ada perkalian sama pembagian. Nah, kalau jumlah sama selisih akarnya sama ya. P contohnya nih, P akar A plus minus Q akar A, berarti P-nya sama Q-nya kalau penjumlahan ditambah, kalau pengurangan dikurang. Akar A-nya hanya 1 kalian tulis. Contohnya 2 akar 3 ditambah 4 akar 3, berarti 2 ditambah 4 akar 3, hasilnya 6 akar 3. Nah, kalau misalnya mau ambil soalnya pengurangan, 2 akar 3 dikurangi 4 akar 3 ya 2 dikurangi 4 akar 3, jadi min 2 akar 3. Perkalian sama pembagian, di sini PQ sama A dengan B akarnya. P akar A kalau perkalian ya, dikali Q akar B. PQ-nya kamu kalikan sendiri, AB-nya yang dalam akar juga dikalikan sendiri. Contoh, 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Nah,
Depannya 2 sama 4 kalikan 8, 3 sama 5 kalikan, hasilnya 15. Jangan sampai ketuker ya. Nah, terus pembagian bentuk akar. P akar A dibagi Q akar B. P dibagi Q, lalu akarnya A dibagi B. Contoh, 2 akar 3 dibagi 4 akar 5. 2/4 setengah, akarnya 3 dibagi 5. Karena 2/4 bisa disederhanakan, Ibu sederhanakan. Tapi kalau 3/5 tidak bisa, ya dibiarkan seperti itu apa adanya. Paham ya? Baik, slide ke-10. Di bilangan berpangkat masih ada bilangan irasional. Ada 5 sifat di sini, bisa kalian lihat. Ibu sudah memberikan contohnya juga ya. Dari poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 sudah Ibu berikan contoh. Nah, untuk poin 4 sama poin 5 biasanya disebut dengan merasionalkan penyebut. Nah, kalau namanya merasionalkan itu berarti di patokannya soalnya. Contoh nomor 4 nih. 2/3 tambah akar 5 ditambah. Nah, kamu kalikan dengan sekawannya. 3 plus akar 5 sekawannya 3 dikurang akar 5. Ya, per juga sama, 3 dikurang akar 5. Jangan dibedakan. Ya, jangan sama yang sekawannya. Nah, kamu tinggal dioperasikan aja. Lalu nomor 5 juga sama ya. Tapi kalau penyebutnya akar dua-duanya. Kalau nomor 4 kan hanya 1. Penyebutnya akar B. Tapi kalau nomor 5 akar A ditambah akar B. Begitu ya. Oke. Baik. Sudah banyak sifat-sifat yang sudah Ibu terangkan tentang materi bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, bisa mengerti ya. Dan apabila ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, silakan kalian bertanya. Oke, baik. Alhamdulillah materi kita tentang bilangan berpangkat telah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Materi berikutnya yang akan kita bahas nanti soal-soal deh, soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Baik anak-anakku sekalian, Ibu tutup materi kita kali ini ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.